Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini ceritanya aku akan membuat sebuah video di mana itu berisi tentang bagaimana cara mengajar dengan metode-metode yang biasanya aku terapin di sekolah. Bye. Halo, jadi ceritanya beberapa hari lalu sudah buat video tentang pengajaran tajwid dan kita lihat videonya bersama-sama. Check it out. Apa? Hukum nun sukun dan tanwin. Oke, jadi hukum nun sukun dan tanwin. Kalian kan kemarin sudah kasih sebuah lagu ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyikan dulu lagunya bersama. 1, 2, 3. Hukum nun sukun dan tanwin semuanya 4 bagian. Pertama idgham dibaca jelas, hurufnya hamzah ain ghain kha. Kedua idgham 2 bagian dengan gunnah dan tanpa gunnah. Dengan gunnah hurufnya yanmu, tanpa gunnah hurufnya lari. Ketika ikhlas diganti bunyi mim, hurufnya hanya ada 1, yaitu tidak ada yang lainnya. Yang lainnya ikhfah hakiki, yang terakhir ikhfah hakiki. Membacanya sama serta dengung, hurufnya ada 15. Mari kita hafalkan bersama. Ta jim dal zai sin shin shad ta do fa ha. Semua itu hukum sukun dan tanwin. Mari kita hafalkan bersama. Oke, jadi dari lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi, kita dapat mengetahuinya bahwasannya hukum nun sukun dan tanwin itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum idgham. Idgham artinya apa? Jelas. Kemudian hurufnya ada berapa? 6. Apa saja? Hamzah, ha, fa, ain, ghain. Kemudian yang kedua ada idgham. Gimana untuk idgham? Idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama gunnah. Jadi idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Kemudian idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? 4. Apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Ya. Nun. Terus mim, wawu. Kemudian idgham bila gunnah hurufnya ada lam, ra. Cara baca bi gunnah berarti dengan dengung. Kalau yang bila gunnah tanpa dengung. Ini tanpa. Kemudian yang ketiga iqlab. Siapa mau menuliskan? Mbak Khalifah. Silakan. Yang ketiga apa? Iqlab. Iqlab cara bacanya gimana? Diganti bunyi mim. Diganti dengan bunyi mim. Hurufnya ada berapa ikhlas? 1. Ya.
yang terakhir ada Ikhfa huruf yang paling banyak hurufnya yang ada di dalam nun sukun atau tanwin yaitu Ikhfa ada berapa hurufnya? 15. Oke. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Cara bacanya gimana? Sama. Sama? Jangan dengung. Terus kemudian hurufnya ada berapa? 15. Apa saja? Pelan-pelan. Oke. Silakan dihitung. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Empat. Yang pertama ada yang kedua ada yang ketiga ada yang keempat ada Ithar tadi cara membacanya kemudian hurufnya ada apa saja kemudian yang kedua ada idgham dibagi menjadi dua pertama idgham kedua idgham idgham biguna cara membacanya idgham bilaguna cara membacanya idgham biguna hurufnya ada 4 yaitu idgham bilaguna hurufnya ada 2 yaitu oke. Yang ketiga adalah ikhfa cara membacanya oke. Hurufnya ada berapa? 1 yaitu oke. Yang terakhir yaitu ada ikhfa hakiki cara membacanya hurufnya ada berapa? 15. Silakan disebutkan. Paham? Ada prakteknya nggak ya? Kalian bisa nggak dia prakteknya? Bisa. Allah masa. Oke, jadi setelah kita mempelajari tadi, kita akan mempraktekkan yaitu di surah Al-Lahab. Silakan dibuka semuanya, sudah? Sudah. Oke. Surah Al-Lahab ini ada berapa ayat? 5. Baris yang pertama. Silakan dibaca. Ayat pertama. Di situ ada hukum nun sukun apa tanwin? Ada. Di bagian mana? Oke. Baris pertama ya. Kenapa itu termasuk? Karena ada kasrah tanwin bertemu wawu. Kasrah tanwin bertemu dengan Wawu. dia masuk ke mana? Idgham biguna. Idgham biguna. Jadi cara bacanya Dengan dengung. dengan dua apanya? Melebur dengan oke. Yang kedua, ada nggak? Ada. Oke. Yang ketiga ada nggak? Ada. Silakan yang kedua, baris kedua dibaca. Ada nggak di situ? Oke. Di bagian mana? Oke. Itu termasuk apa? Kenapa dia masuk ikhfa hakiki? Karena ada fathah tanwin bertemu dengan oke. Kemudian yang ketiga ada nggak? Yang keempat ada nggak? Ada. Silakan baris pertama dibaca. Di baris kedua, di yang ayat kelima ini ada berapa?
Dua. Dua. Oke, ada dua. Yang pertama yaitu di mana? Hablum mim. Yang kedua? Mim masad. Oke. Yang pertama itu termasuk apa? Termasuk Idgham bihunna Idgham bihunna karena ada Rumah tanwin bertemu dengan mim. Kemudian yang kedua termasuk Idgham bihunna idgham juga karena nun sukun bertemu dengan mim. nun sukun bertemu mim. Coba dibaca dari hab. Abata. Hablum mim masad. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Oke, itu ya untuk pelajaran hari ini. Semuanya paham? Insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat sudah sampaikan. Silakan ditutup Al-Qur'annya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi di video yang sudah pernah saya buat sebelumnya, yaitu adalah salah satu cuplikan saya ketika mengajar di kelas dengan mata pelajaran tajwid. Nah, dulu awal banget saya ngajar itu karena tajwid itu adalah ilmu yang harus dan pasti banget digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi saya itu mengharuskan mereka untuk menghafal. Terus kemudian mereka itu tak minta untuk menghafal dari kata-kata yang pernah saya berikan. Itu dulu. Terus kemudian semakin ke sini, saya merasa bahwasannya nggak semua siswa, nggak semua murid yang kita ajar itu bisa menghafal dengan cepat. Ada beberapa dari mereka itu yang susah dalam menghafal. Nah, kemudian saya menemukan sebenarnya sudah banyak dipakai juga, tapi saya menerapkan metode yaitu yang pertama adalah menyanyi. Jadi sebelum pelajaran dimulai, mereka saya kasih dulu sebuah lagu yang dimana itu bagi saya dan ketika saya terapkan pun itu sangat memudahkan bagi siswa untuk akhirnya memahami apa yang akan saya sampaikan itu dengan lebih cepat dan bahkan mereka bisa mengingat hal tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama daripada saya minta mereka untuk menghafal apa materi yang sudah saya berikan. Terus kemudian ketika saya sudah memberi lagunya, terus kemudian saya menjelaskan, itu lebih enak dan lebih mudah untuk mereka terima apa materi yang saya sampaikan. Nah, setelah itu, setelah materi tersampaikan, saya membiasakan untuk tidak hanya sekedar ceramah, tapi bisa jadi ada beberapa anak yang maju, terus kemudian bertanya. Jadi intinya bukan hanya guru yang berbicara, tetapi juga melibatkan siswa agar di mana siswa itu juga bisa aktif entah bertanya, menjawab, atau bahkan juga maju ke depan. Kemudian setelah selesai membicarakan terkait materi yang ada, kemudian yang pasti kalau di tajwid itu harus ada prakteknya. Jadi saya biasanya memilih salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Bisa jadi itu surat-surat yang sudah mereka hafal karena kenapa? Itu sekalian untuk membenarkan mungkin bacaan mereka yang masih ada salahnya. Terus kemudian setelah itu bisa dipraktekkan dan insya Allah itu juga akan lebih bagus daripada hanya kita mempelajari materi saja. Mungkin itu cuplikan dari
kegiatan saya ketika mengajar di kelas dan bagaimana dan apa juga metode yang saya gunakan. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.